Provinsi api, tempat yang luas dan tak terbatas. Kedalaman padang rumput, guru dan murid turun dari langit. Kamu harus tetap tenang. Anda pasti tidak bisa kehilangan kendali. Si Hao masih takut dia akan terlalu gelisah, langsung membuka peti mati perunggu. Melakukan hal ini dapat menyebabkan bahaya besar. Pimpin jalan. Kata-kata Ki Daolin singkat, ekspresinya serius. Jubah dao emasnya berkibar, seni surga 8/9 secara otomatis beroperasi. Keduanya seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, memasuki kedalaman bumi, menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas dalam sekejap mata. Mereka menampilkan teknik gerakan bumi, tenggelam ke dalam bumi. Itu sangat tenang di bawah tanah dan sangat luas. Ini adalah gua besar. Si Hao memindahkan 3 peti mati dunia, dan tidak diketahui berapa banyak li jauh di bawah tanah itu. Itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri jika mereka memegangnya di depan wajah mereka. Begitu mereka mendekat, bahkan rambut halus seseorang sekuat Ki Daolin berdiri tegak, rambut dan janggutnya bergerak. Jubah daonya mulai berkibar, dan dia meletus dengan cahaya divine yang gemilang. Ada bidang tanpa bentuk yang diproduksi di sekitarnya, melindungi Si Hao dan dirinya sendiri di dalam. Dia menatap ke depan. Dunia bawah tanah terang benderang. Ada 9 kerangka berkilau tergeletak di bumi dalam kekacauan. Ada peti mati tembaga besar yang tertutup karat hijau. Itu sunyi dan hening. Ini benar-benar 3 peti mati dunia. Ki Daolin mengulurkan tangan gemetar, berjalan maju selangkah demi selangkah untuk menyentuhnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Tenang. Si Hao mengingatkan. Pikirannya berantakan, dia tidak berakhir menyakiti guru Dao ini, kan? Ki Daolin berdiri di sana, ditutupi lapisan simbol, menerangi dunia bawah tanah ini. Semuanya bisa terlihat jelas. 9 kerangka naga berwarna putih bersih, peti mati tembaga kuno dan penuh dengan jejak usia. Keduanya bersama-sama membentuk pemandangan yang agak aneh. Suara pengorbanan kuno samar-samar bisa terdengar, tetapi sepertinya juga ada teriakan pembantaian tak berujung yang bergegas seperti gelombang laut. Si Hao terkejut. Ketika dia datang sebelumnya di masa lalu, tidak seperti ini. Mengapa ada reaksi tidak teratur seperti ini bahkan sebelum mereka melakukan kontak dengan peti mati perunggu? Orang yang berbeda menghasilkan adegan yang berbeda. Ki Daolin berbicara. Meskipun emosinya naik dan turun, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena agitasi. Seseorang dengan kultivasi yang begitu mendalam tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Di mana nyala api misterius itu? Si Hao melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihatnya. Tuan, saat itu, demi mengejar 3 peti mati dunia, Anda akhirnya membuang hidup Anda juga, menyebabkan Supreme Hall jatuh. Hari ini, aku juga pernah melihatnya. Ki Daolin berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata ini sendiri, berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Historis. Si Hao tidak terkejut. Dia telah lama mengantisipasi bahwa itu guru Daoritus Dao makhluk tertinggi adalah pewaris terakhir Supreme Hall. Warisan ini berdiri melawan Immortal Palace sejak zaman kuno. Guru, Anda mengatakan sebelumnya bahwa peti mati tembaga sangat penting, berasal dari era Immortal kuno, membawa berita penting, bahwa itu mungkin terkait dengan warisan kita. Itulah mengapa Anda selalu mencarinya, ingin membukanya. Hari ini, saya berdiri di hadapannya, namun saya tidak tahu bagaimana memenuhi impian Anda. Kata Ki Daolin. Si Hao merasakan darahnya menjadi dingin. Dia buru-buru berkata, Guru Dao, jangan bertindak gegabah. Kamu merindukan tuanmu setelah melihat ini. Anda dapat memberi penghormatan kepada almarhum dan melihat apakah peti mati itu benar-benar memiliki jejak Master Dao tua, tetapi tidak boleh membahayakan diri Anda sendiri. Seberapa kuat guru Ritus Dao makhluk tertinggi di masa lalu? Namun karena membuka peti mati ini, dia terluka parah, dan itulah mengapa dia kemudian terbunuh setelah diserang oleh keberadaan kuno Immortal Palace dan beberapa lainnya. Saya secara alami mengerti. Ki Daolin mengangguk. Dia tidak akan bertindak gegabah secara membabi buta. Saat Ki Daolin semakin dekat, peti mati perunggu mulai bersinar, menjadi tembus cahaya seperti batu giok. Itu berbeda dari sebelumnya, tampak sangat misterius, melepaskan aura abadi dan kuat. Semakin kuat orang yang mendekatinya, semakin besar pembalasan yang mereka hadapi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget.
Mungkin hanya dengan melampaui titik kritis seseorang tidak akan takut gelombang kecemerlangan ini. Qi Daolin sangat terguncang. Bahkan seseorang seperti dia mulai gemetar saat dia mendekati peti mati tembaga. Dia merasa seolah-olah roh primordialnya mendekati pedang surgawi, benar-benar menghadapi bahaya di retas terbuka. Betapa hebatnya! Layak menjadi 3 peti mati dunia, salah satu benda suci yang telah diturunkan sejak era immortal kuno. Kata Qi Daolin. Teks tulang terjalin di sekitar seluruh tubuh Qi Daolin. Dia menampilkan seni surga 8/9, melapisi teknik-teknik berharga, menggabungkannya. Auranya segera menjadi luar biasa hebat. Di atas kepalanya, bintang-bintang besar berkedip satu demi satu, terhubung menjadi bentangan. Sungai-sungai bintang berdesir keluar, seolah-olah dunia sedang terbuka. Di sekelilingnya, ada naga surgawi naik ke langit, tubuh mereka membentang melintasi kubah surga. Ada tangisan Phoenix, menciptakan hamparan merah-merah, Peng melebarkan sayap mereka, cahaya keemasan dalam puluhan ribu garis. Si Hao terguncang. Jenis kekuatan ini memang menakutkan. Menampilkan teknik-teknik ini seperti ini pasti lebih besar dari sekadar menambahkan teknik bersama. Namun, peti mati perunggu itu juga tidak biasa. Semua karat menghilang, dan semuanya menjadi seperti batu permata, berkilau dan transparan, melepaskan cahaya abadi yang membuat Qi Daolin terguncang. Apakah saya akan menderita bencana? Aku akan hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa membimbing lelaki tua itu ke sini adalah sebuah kesalahan. Itu terlalu kacau. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan mengikuti jalan menuju malapetaku sendiri. Qi Daolin mentransmisikan suara secara mental. Dia jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa, tiba-tiba bernapas dalam-dalam. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin tangguh penindasan 3 dunia peti mati. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Teks tulang di sekitar seluruh tubuhnya menyala, seni surga 8/9 ditampilkan ke puncaknya, dan baru kemudian dia bisa mendekat dan memasuki peti mati yang lebih besar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti mati yang lebih kecil. Qi Daolin sangat terguncang, batuk seteguk besar darah. Namun, dia tetap tidak melepaskannya, dengan keras kepala dan tegas memutuskan untuk membuka peti mati itu. Guru Dao, jangan memaksakan diri. Jika Anda ingin melihat ke dalam, saya akan membantu Anda membukanya. Melakukan ini terlalu berbahaya. Si Hao berteriak dari belakang. Orang-orang di alam kultivasi yang berbeda akan melihat hal yang berbeda. Qi Daolin dengan kuat menggelengkan kepalanya. Hanya mereka yang berada di puncak yang bisa menjelajahi rahasia sejati. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Namun, dia masih mengulurkan tangannya, mengangkat sudut. Pada saat ini, suara berharga Dao abadi meletus, berasal dari celah itu, mengguncang Qi Daolin sampai seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Dengan suara wah, darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Orang tua, cepat dan berhenti. Apakah Anda benar-benar ingin saya segera menjadi Master Dao? Si Hao berteriak keras. Seluruh tubuh Qi Daolin terbang keluar, ditolak oleh gelombang tekanan yang luar biasa. Dia diledakkan ke kedalaman bumi, menghasilkan lubang berbentuk manusia yang dalam. Si Hao terkejut. Dia dengan cepat memasuki lubang untuk mengejarnya. Dia tiba-tiba bergegas keluar 100 li sebelum dia menemukan Qi Daolin. Area terakhir runtuh, menguburnya di bawah tanah dan batu. Ada busa berdarah di sekitar mulutnya, keadaannya cukup menyedihkan. Jubah Dao emasnya robek. Jika bukan karena seni surga 8/9 melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia akan terbelah menjadi beberapa bagian. Betapa hebatnya, betapa menakutkannya 3 peti mati dunia. Layak menjadi harta karun tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno. Qi Daolin berkata sambil menghela nafas. Kemudian, matanya berbinar lagi, tiba-tiba tidak tampak sedih, malah bersemangat dan bergerak. Aku merasakan master aura tertinggal. Ada jejak di dalamnya. Apakah ini tanda yang ditinggalkan untukku? Aku akan sampai ke dasar ini. Dao Master, jangan ambil risiko lagi. Itu akan membahayakan hidupmu. Si Hao mendesak. Apakah menurutmu mata dan bulu mata Master Dao Qi ini kosong? Bagaimana saya bisa mengirim diri saya ke kematian saya? Jangan khawatir, aku tahu seberapa jauh harus pergi. Kata Qi Daolin.
Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan kemudian dia muncul sekali lagi di depan peti mati perunggu. Si Hao terkejut. Dia mengikuti. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari berapa panjang jalur kultivasi. Paling tidak, dia tidak bisa melihat akhirnya sekarang. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka berada di puncak? Bahkan lelaki tua ini terluka di sini. Tubuh Qi Daolin bersinar. Seni surga 89 berputar lagi. Dia mendekati kuali tembaga. Itu mulai bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah berubah menjadi batu giok putih bersih. Buka! Qi Daolin meraung. Seni surgawi ditampilkan hingga batasnya, hanya memiliki kekuatan untuk menerobos perlindungan dunia besar itu sendiri. Akhirnya membuat tutup peti mati terbuka sedikit lagi. Tanda peringatan guru. Dia merasakan gelombang kengerian. Dia merasakan jejak terfragmentasi yang hancur, membuatnya terkejut dan gemetar. Di kejauhan, Si Hao juga terkejut. Saat itu, betapa kuatnya Master Supreme Hall, tiba-tiba meninggalkan jejak di dalam 3 peti mati dunia. Kultivasinya dapat dianggap telah mengguncang masa lalu dan sekarang. Namun, Qi Daolin diledakkan terbang lagi, darah dengan panik menyembur keluar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar dampak yang akan mereka terima. Namun, dia tidak putus asa, kembali lagi dan lagi, terus-menerus mencoba membuka peti mati tembaga. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di jejak rusak yang ditinggalkan oleh yang tertinggi lama. Pada percobaan ke-6, dia akhirnya berhasil, merasakan sepotong kehendak ilahi yang terfragmentasi. Datang, mereka datang. Hanya ada kata-kata pendek ini. Mereka berubah menjadi simbol indera divine sebelum memasuki kepala Qi Daolin. Itu membuatnya merasakan semacam kengerian, keterkejutan, dan keputusasaan. Di kejauhan, Si Hao juga bisa merasakan fluktuasi emosional semacam ini. Dia juga melihat kata-kata kuno yang dihasilkan oleh indera ilahi yang pendek. Ekspresinya segera berubah, hatinya bergetar ketakutan. Makhluk tertinggi tua dengan prestasi besar, jarang bertemu musuh sejak zaman kuno, ini jelas merupakan keberadaan tabu yang tak tertandingi. Kultivasinya lebih besar dari Qi Daolin, seseorang seperti ini secara tak terduga meninggalkan jenis kesadaran ilahi ini. Dia ketakutan, gemetar, merasa teror dan putus asa. Apa artinya ini? Si Hao mulai menggigil dalam hati. Jejak rusak yang tertinggal ini, apa sebenarnya yang dikatakannya kepada keturunannya? Qi Daolin gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makhluk tertinggi itu, meskipun dia hanya membantunya mendirikan yayasan, tidak pernah meninggalkan metode apapun untuknya, masih merupakan orang terpenting di hatinya, serta legenda yang tak terkalahkan di matanya. Namun, saat ini, bahkan makhluk tertinggi tua pun gemetar, ini tidak terbayangkan. Dia mundur, terus mundur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia meninggalkan peti mati tembaga dan duduk di tanah untuk berpikir dalam hati. Mungkin hanya dengan menangkap keberadaan kuno yang selalu tertidur sejak era kuno kita bisa belajar tentang segalanya. Si Hao berkata dengan cemberut. Itu karena makhluk tertinggi lama telah bertarung melawan Immortal Palace sebelumnya. Mungkin dia mengatakan beberapa hal saat itu, tetapi sekte itu tidak pernah membicarakannya. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Qi Daolin membuka matanya. Cederanya juga sedikit lebih baik. Dia mengedarkan seni surga 8 ke 9 sebelum berkata, satu percobaan terakhir. 9 kerangka naga bersinar. Peti mati kuno perunggu terbakar seperti matahari keemasan, melepaskan kecemerlangan abadi, berkilau hingga hampir transparan. Qi Daolin terguncang sampai dia mundur selangkah, batuk darah dengan setiap langkah. Namun, peti mati perunggu menghasilkan perubahan aneh, terbuka dengan sendirinya. Pada akhirnya, sebagian kecil tutupnya terbuka. Si Hao tidak hanya tercengang, bahkan Qi Daolin pun tercengang. Dia hanya mencobanya sekali lagi, namun perubahan semacam ini dihasilkan. Dia benar-benar akan membuka peti mati. Hujan cahaya melonjak, suci dan tidak ternoda, melonjak dari dalam peti mati itu. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar, berdiri di udara. Lupakan Si Hao, Qi Daolin bahkan merasakan rambut-rambut halusnya berdiri tegak, menggigil mengalir di sekujur tubuhnya dan kulit kepalanya bahkan mati rasa. Lapisan merinding menutupi tubuhnya. Ini terlalu mendadak, perubahan peristiwa yang tiba-tiba.
Peti mati tembaga yang tetap diam selama puluhan ribu tahun, seseorang benar-benar bergegas keluar dari dalamnya. Kecemerlangan melesat dalam puluhan ribu garis, menerangi masa lalu dan masa kini. Orang ini sepertinya berdiri tegak di atas sungai waktu.